Kaos bergambar Donald Trump ditempel, laris manis di Taobao. Dan yang lebih mencengangkan, baju ini sold out dalam waktu kurang dari 3 jam setelah kejadian tersebut. Wow, orang Tiongkok itu kalau cari duit wis iso ae. Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya, bisa custom nama marga teman-teman. Yang Intan pakai ini efeknya glow in the dark, jadi kalau di gelapan bisa nyala ini marganya. Selain glow in the dark ada juga efek rainbow, yang mana kalau dikasih kena cahaya tuh itu keluar efek rainbow-nya. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Hakim Pao, Cao Zhelong, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, dan lain sebagainya. Open PO setiap awal bulan. Kalau teman-teman pengen diingetin, teman-teman bisa chat admin yang ada di deskripsi, admin Shopee atau admin Tokped yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebelum masuk ke berita utamanya, Intan kasih dulu latar belakangnya sekilas. Barangkali ada teman-teman yang nggak tahu sama peristiwa ini. Jadi ceritanya minggu kemarin dunia dihebohkan dengan insiden yang terjadi terhadap Donald Trump. Dia dikasih timah panas oleh seseorang yang tidak dikenal. Itu kejadiannya Sabtu sore waktu Amerika, yang berarti di Indonesia minggu pagi ya itu. Pada saat itu Donald Trump itu lagi kampanye, dia mau mencalonkan diri menjadi next presiden Amerika. This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. Donald Trump melakukan kampanye di Butler, Pennsylvania, tepatnya di Butler Farm Show Ground. Ini nih tampangnya Donald Trump, dia pakai kemeja putih, pakai jas hitam, pakai topi merah, dengan slogan Make America Great Again. Itu memang slogan yang dipakai Donald Trump ya. Seperti biasa pas Donald Trump itu lagi berpidato, ngasih janji-janji politik. Kalau aku jadi presiden nanti aku akan gini gitu. Tiba-tiba ada penonton yang melihat pelaku. Penonton itu berteriak, seorang penonton itu, he's got a gun, yang artinya dia punya senjata. Ditambah lagi ada lagi satu penonton yang teriak juga, on the roof, he's got a gun. Gak lama kemudian pelaku melepaskan pelatuknya sebanyak 3 kali. Ini nih videonya. It's too late. Take a look at what happened. All of a sudden, bullets start flying. Moving to spare. Hold. When you're ready, on you. Let me get my shoes on. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Let me get my shoes on. Wait. In about 75 seconds after ducking to the ground, Trump raises his fist. He's mouthing the words, fight, fight, fight. Pas itu Donald Trump sempat noleh. Karena Donald Trump noleh itu nyawanya selamat, yang kena telinganya. Jadi Donald Trump sampai sekarang masih hidup. Tapi karena peristiwa itu ada satu penonton yang meninggal dan 2 luka parah. FBI mengidentifikasi pelaku penembakan pada kampanye Donald Trump tersebut bernama Thomas Matthew Crook. Masih muda banget, usianya masih 20 tahun, masih bau kencur. Makanya meleset ya itu tembakannya. Dan Thomas dibunuh oleh agen Secret Service setelah kejadian ini. Karena Thomas sudah meninggal dunia, jadi nggak tahu ya kenapa Thomas melakukan hal itu. Motifnya itu apa, tidak tahu. Ini berita yang rame banget sampai sekarang itu masih panas dan masih spekulasi ini itu. Bahkan ada yang bilang kalau ini dramanya Donald Trump kok. Wes
Sampai sini Intan tidak membahas Donald Trump ya, karena ini channel tentang Tiongkok. Kalau teman-teman niat cari lebih dalam tentang kejadian itu, masih banyak banget ceritanya. Sekarang Intan langsung masuk ke poin utamanya, efek dari kejadian tersebut yang berada di Tiongkok. Pedagang Tiongkok yang punya insting bisnis, dia merasa bahwa menemukan ladang bisnis. Guys, cukong-cukong ini tanggap banget kalau urusan cuan. Dibikinlah kaos insiden Donald Trump tersebut, dan dalam waktu 2 jam 25 menit setelah kejadian, berarti kurang dari 3 jam ya, kaos itu sudah nongol di e-commerce populer di Tiongkok seperti Taobao dan JD.com, yang mana kaos itu dibanderol seharga 39 yuan atau Rp87.000. Ada seorang penjual di Taobao, namanya adalah Li Jinwei. Masih muda banget, usianya masih 25 tahun. Dia bilang kepada South China Morning Post bahwa dia menerima lebih dari 2.000 pesanan dalam waktu kurang dari 3 jam setelah insiden Donald Trump tersebut. Pembelinya kebanyakan berasal dari Tiongkok dan Amerika. Menggiurkan banget ya, apa habis gini Intan rilis kaos gambar Donald Trump aja ya? Gak pernah loh Intan laku kaos 2.000 pieces dalam waktu 3 jam. Yang mana kaos tersebut itu dikasih quote-nya itu lucu guys, tapi lucunya lucu sarkas. Seperti quote leaders never die dan quote bulletproof. Gak lama kemudian, kaos gambar Donald Trump ini itu juga beredar di e-commerce yang terkenal di Asia Tenggara seperti Shopee dan Lazada. Iya, ini Intan jualan kaos malah promosiin kaos kompetitor nih. FYI ya guys ya, Donald Trump itu sudah menjadi sumber perhatian online Tiongkok selama bertahun-tahun. Entah itu dalam image yang positif ataupun negatif. Kebanyakan negatif, karena masih banyak orang Tiongkok yang nggak suka sama Donald Trump. Meskipun dibenci guys, tapi tetap aja kaosnya itu laku keras. Hari Minggu kan rilis tuh ya kaosnya, tapi hari Selasa sudah tidak ada lagi. Sudah tidak boleh lagi dijual di e-commerce. Di toko-toko kios yang sudah tercetak pun sudah ditarik dari peredarannya. Disuruh narik sama pemerintah, pokoknya tidak boleh dijual. Nggak tahu ya alasan tepatnya apa, karena pemerintah sendiri juga tidak ngasih alasan. Pokoknya nggak boleh yo, nggak boleh. Menurut profesor sekolah bisnis yang namanya adalah Wang, dia itu bilang bahwa ini insiden adalah insiden sensitif yang menyangkut politik. Jadi tidak etis kalau menjual baju itu di pasaran. Apalagi bajunya itu dikasih quote-quote yang lumayan sarkas. Meskipun Tiongkok itu nggak suka sama Donald Trump, tapi hal ini tetap tidak bisa dibiarkan. Makanya sama pemerintah itu tidak boleh lagi ngejual kaos seperti itu. Kan internet Tiongkok juga dikontrol tuh sama pemerintah. Buat teman-teman yang bisnis kaos custom ya, bener gak sih kalau kaos custom itu laku keras itu pada saat pemilu? Bukan cuman kaos, seperti mug, hoodie, souvenir itu juga kerasnya, laku kerasnya itu saat menjelang pemilu. Bener gak? Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor ya kenapa kaos Donald Trump itu rame. Karena dia ada bau-bau pemilunya. Guan Yu sih nggak pernah ikut pemilu, makanya kaosnya Intan nggak pernah kejual di 2.000 pieces dalam waktu 3 jam. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton
film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.